Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta jiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaka rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, dialah orang yang selalu zikir terus menerus, orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, berduduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, di situ menunjukkan dialah, pada hakikatnya dia Allah yang selalu zikir terus menerus, tidak pernah berhenti, yaitu zikir daim, yang selalu zikir terus menerus di waktu berdiri, berbaring, berduduk. Nah, jadi itu dalil orang yang berzikir berdiri, berduduk, berbaring. Jadi berzikir ini kada mutlak di sajadah, kada mutlak di langgar, kada mutlak di masjid. Dimanapun bisa berzikir. Nah, tapi yang dikategorikan di sini dialah, dia Allah, bukan kita yang berzikir. Karena kita sekecil debu pun tidak ada mempunyai daya dan upaya. Apalagi berzikir, berarti yang berzikir siapa? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal yang berzikir itu adalah fa'lam annahu, kataku, kata Allah. Yang la ilaha illallah itu kataku, bukan kamu yang berkata. Yang berzikir itu si illallah, bukan kamu yang berzikir. Nah, jadi kada lagi kita mempunis, kada lagi kita mawadah orang berzikir kayak apapun. Nah, berdiri, berduduk, berbaring, bahkan tidur pun bisa berzikir. Kenapa? Di mana? Nah, tapi kalau hanya terfokus kepada zikir lidah, zikir lisan, tidak bisa. Ibaratnya kita dalam keadaan tidur bisa lah berzikir lidah, tidak bisa. Tapi bisa, tapi zikirnya nang turun naik napas. Nah, Allah, Allah, Allah. Itu namanya zikir lah. Kita berdiri tetap berzikir, nah. Kita berduduk tetap berzikir. Kita berbaring tetap berzikir. Bahkan kita tidur pun tetap. Amunnya lidah kada kawa. Waktu kita guring bisakah berzikir? Tidak bisa. Waktu kita berbicara bisakah berzikir? Tidak bisa. Kalau mengandalkan lidah. Tapi kalau mengandalkan yang turun naik pada lubang hidung ini bisa. Umpamanya ulun bulik mulai sini, nah kapal 8 Kertahanyar bulik, mbah bulik mulai sini, nah bulik menyatangkan dari Anggela. Nah, tetap kolor mijikir. Nah,
Kira sampai ke rumah, kayaknya bilanya berabah tetap berzikir. Bila guring pun tetap berzikir. Pian gin bemasak tetap berzikir, betetapas tetap berzikir, masuk dalam kamar tetap berzikir, ya. Nah ini yang dimaksud di dalam zikir terus menerus. Kada berkeputusan zikirnya. Hu Allah, hu Allah. Sehari berapa? Sehari zikir nang turun naik napas ini hu Allah. Sehari semalaman 24 jam, 1 jam 1000, jadi 24 jam 24.000. Nah, apalagi ini berzikir sakar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir sakar itu artinya sakar rububiyah, mabuk ketuhanan. Mabuk asik lawan Allah. Berdiri kayaknya, berduduk kah, berbaring kah, bergulung-gulung, siapa yang berzikir? Kalau kita memponis, kalau kita menuduh ikam salah tidak bisa. Karena jangan berzikir ini siapa? Aku tidak mampu berzikir, aku tiada ada daya dan upaya berzikir melainkan illallah. Nah, karena dia sudah haram, kita sudah haram di dalam wujud Allah. La mawjuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya wujud, hanya wujud Allah. Nah ini nih dalil nang berzikir itu nang berdiri, nang berduduk, nang berbaring. Itu dalilnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah, dia Allah yang selalu zikir terus menerus. Nah, karena berkeputusan belum. Kalau lidah ini berzikir 1000, 2000, 3000 putus lah. Kita goreng putus zikir. Tapi kalau ini tidak akan pernah putus kecuali dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun kita garing, walaupun kita sakit, walaupun dalam keadaan tidak berdaya, tapi tetap berzikir. Nah, bunyinya hu Allah, naik napas hu, turun Allah, naik napas hu, turun Allah, naik napas hu Allah. Jadi yang menyatakan hu Allah itu dasar Allah, bukan kita. Yang menyatakan diri Allah itu dasar Allah, bukan kita. Kita kada kalau menyatakan adanya Allah sedangkan diri kita kada ada apa yang dinyatakan. Berarti yang menyatakan itu siapa? Illallah. Arti daripada la ilaha illallah itu telah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah itu maknanya aku Allah Ta'ala. Ujar sidin dan ujar kita, aku Allah Ta'ala, aku Allah Ta'ala. Memang di luar lidah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi batinnya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ujar sidin kepada kita. Karena Tuhan batajali di mana? Benampak. Orang berzikir berdiri di situ sidin tajali. Orang berzikir berduduk di situ sidin tajali. Orang yang berzikir bergulung-gulung di situ sin batajali. Tuhan yang batajali. Bila kita memponis, bila kita menghina, tak hina Tuhan. Rugi. Apalagi umpamanya ilmu marifat juga, ilmu tasawuf menyambat berzikir. Berapa aja berzikir nak itu. Lapah kalau dia lapah nikmat. Kalau orang yang menjiwai masalah zikir nikmat di dalam asyik di dalam nikmat. Ada terpaksa, ada dipaksa. Ini ada juga. Amun sudah mari pernah Tuhannya juga bapak berzikir lagi aja. Namanya betul lah dasar pengulir. Kada usah anak arti besar sambetan. Orang marifat masa menyambat lah. Kada pinanduka. Orangnya itu marifat kenapa jadi menyambat berzikir kayak itu jadi bergulung-gulung artinya sakar. Nah, berarti kada pinandu marifatnya tuh berarti hianat lawan Tuhan. Nah, pinandukan dalam dirinya siapa kau bergerak? Ayo, la tataharak jarratun illa bismillah. Tidak bergerak sekecil zarah pun kecuali lawan Allah. Siapa yang berzikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Nah, biar disambat orang kada peduli. Asal jangan amplop ulun jadi ambil. Ambil aja amplopnya isinya jangan. Nah, berapa tahun dah? Berpuluh-puluh tahun kenapa jiwa jikir kayak itu, kenapa kayak itu? Dasar gila kayak Pak. Dalil hadis Rasulullah, aksiru bi qauli la ilaha hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu mengatakan zikir sampai gila. Walaupun orang lain mengatakan kamu orang yang gila. Dasar gila lawan Allah Ta'ala. Gila lawan Allah Ta'ala? Karena salah? Gila lawan janda aja karena salah? Apalagi gila Allah Ta'ala tak salah lah. Nah, berarti orang yang memadahkan itu, berarti orang itu ilmunya kada kamel lagi, kada sempurna lagi kalau menyambat. Nah, karena menyambat ini kadang-kadang orang maripat juga, orang kanal lawan Tuhan. Ayo, berarti Tuhan menyembah Tuhan lah. Namun Tuhan menyembah Tuhan kan kada bisa sambatan lagi. Ilah, inya senang berzikir. Ilah, inya senang membaca salawat. Ilah, inya senang membaca tasbih. Kan lain-lain. Kadang-kadang kita, aku jar hendak ke Sungai Tabuk, Jalan Gatot bisa. Aku jar hendak ke Sungai Tabuk, Jalan 47 menguliling Jalan Tata Layap bisa. Hah? Kada boleh kita menginah, anak jalan situ senang, anak jalan sini senang. Aku jar menguliling Jalan Martapura, kenapa jauh? Aku ada bini simpanan di sana aja, ya mau apa? Nah, jadi sama-sama orang marifat nih, tolong dijaga ilmu masing-masing. Nah, tolong dijaga ilmu masing-masing, tidak boleh mempunyai. Sama-sama orang marifat nih kada boleh. Itulah jalannya jalan di situ. Itulah jalannya mengenal Allah dengan perbanyak zikir. Itulah jalannya untuk menuju Allah memperbanyak salawat. Itulah jalannya untuk menuju Allah dengan perbanyak salat tahajud. Itulah jalannya menuju Allah dengan diam. Jadi bujur sahabat. Nang menyalahkan tuh berarti ilmunya belum sempurna lagi. Kalau ini kan sempurna juga. Nah, kada sempurna. Tapi kita nang kada sempurna ini ditutupi oleh yang sempurna. Kayak itu. Kan ini kurang, ini lebih. Jadi nang lebih ini menutupi daripada yang kurang. Jangan nang lebih ini mengurangi nang kurang. Orang sudah kurang dikurangi kurang. Tapi orang yang lebih pun belum tentu juga. Nah, disitulah. Walaupun hebat ilmu marifatnya tidak boleh. Karena di situ hanya Allah Ta'ala aja tahu. Kita kada tahu ilmu orang kayak apa dalamnya. Ya ujarun, jangankan ilmu orang dalam seberapa. Dia ini nak tahu berapa nanti di kantong lu nih nah. Kalau dasar kada ada duitnya juga nah. Nah, jadi mau sama-sama marifat ini artinya itulah jalaninya di situ. Mau mengumin ini ujur nyaman mudah ini. Kenapa berzikir sampai ke ini? Kenapa berzikir sampai inya sakar, inya mabuk. Ayo. Bolehlah kita sehari kada boleh. Ibaratnya orang pa nang menjinit itu mabuk, boleh kita harus boleh juga. Nang menjinit itu mabuk nggak? Apalagi nya mabuk lawan Tuhan, mabuk lawan janda kita kada boleh. Ya, artinya mabuk lawan jandanya juga nang cinta. Kalau orang serang jatuh cinta ini tai kucing pun rasa tai kucing juga. Nah, jadi disinilah yang namanya zikir tadi. Dialah yang selalu zikir terus menerus. Ini jika terus-menerus itu jadi nah. Di waktu berdiri, ulun berdiri nah. Tetaplah ulun berduduk, tetap ulun berebah, tetap ulun berdiri, ulun berebah, ulun guring, tetap. Masuk ke dalam kamar, tetap. Bebinian bemasak, tetap berzikir. Bebinian masuk ke dalam WC, tetaplah. Jelas tetap ayo. Amun nang ini umpamanya ditangkap nah. Pian masuk ke dalam WC, kam hinaklah, bagaimana dulu aku nak berkira. Nggak ada kawa keluar biar orangnya. Nah, itu yang namanya zikir napas. Belum lagi zikir hati Allah. Belum lagi zikir kutub Nah, jadi kita ini ibaratnya nang berzikir tuh kada kita lagi yang hidup. Siapa yang hidup? Roh. Siapa roh? Itulah sifat Allah Ta'ala. Siapa sifat Allah Ta'ala? Muhammad. Siapa rahasia Muhammad? Allah Ta'ala. Nah, siapa yang berzikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nyaman kada? Kan gerakan batang tubuhnya enak, nyaman kalau orang tuh berzikir. Nah, jadi senang, gembira.
bukan terpaksa dan dipaksa. Kada uyuh dasar kada. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mas asik mabuk. Kalau jikir nasib kan berdiri nah. Boleh lah, boleh. Siapa nama mana kada boleh? Anak bejikir begulung-gulungin. Nang kada boleh itu pian alim penyembahyang tapi merugikan orang, menyakiti orang, itu yang tidak boleh. Selama kita tidak menyakiti orang, selama kita tidak merugikan orang, ya boleh. Asal jangan membuat orang artinya tersinggung dan rugi. Kalau kita lebih dikit awak, jangan berbahasa kasar. Kenapa garenggam? Awakku juga, daging-dagingku juga, batis-batisku juga, nito-nitoku juga. Nah, jikir nah, ayo beguyang. Sabaratan pian baguyang mulai dari puri-puri bulu-bulu itu nah. Mengucap tasbih, mengucap zikir, la ilaha illallah. Jadi tiap hari berzikir, malaikat Israel tidak akan sanggup mencabut. Jalan mana Israel mencabut? Tidak bisa. Matanya berzikir, telinganya berzikir, lidahnya berzikir, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis berzikir, pori-pori dan bulu-bulunya berzikir. Tidak akan sanggup Israel mencabut. Itu hanya urusan Allah Ta'ala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Karena roh ini memang Allah pada hakikatnya. Ya memang kalau dibicarakan roh, ya memang roh Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala. Tapi roh ini kenyataan Allah. Allah itu batajari bernampak kepada roh. Roh ini hakikatnya Allah Ta'ala. Menurut tidak boleh dibedakan Allah Ta'ala, tapi kenyataan Tuhan batajali, Tuhan bernampak kepada siapapun, kepada pian bernampak, kepada ulun, kepada orang, kepada manusia, kepada binian, kepada lakian. Kalau kita sudah pinandu, siapa yang dipandang? Kalau kita satuakan seluruh dunia ini adalah Allah. Al-khalqu kulluhum ya Allah. Makhluk itu pada hakikatnya Allah. Nah, namanya manusia, sifatnya manusia, tapi namun sifat kenyataan Allah. Ya manusia ini tempat marifat kepada Allah itu di sini. Kan ditawarkan Allah Ta'ala gunung-gunung, langit, bumi. Allah Ta'ala yang menawarkan dirinya, artinya bernampak, batajali kepada gunung dan laut dan langit. Tapi tidak akan sanggup. Hanya hati orang-orang yang beriman yang sanggup menampung jati diri Allah Ta'ala. Nah jadi para Allah Ta'ala, wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah Ta'ala parak benar daripada urat tadi. Parakna badua aja kan kayak ini. Saking kapaparakan Allah. Tapi kalau orang yang kada marifat, saking kapaparakan Allah Ta'ala kada melihat. Kalau orang kada marifat lawan Allah, jangankan artinya inya bepijim, bebuncilak haja kada melihat lawan Allah. Tapi kalau orang marifat, jangankan inya bebuncilak, bepijim pun melihatnya dengan Allah. Orang marifat bebuncilak melihat, bepijim melihat, bebuncilak mah bunyinya melihat. Kenapa? Karena melihat itu siapa? Nang bepijim itu siapa? Nah, jangan diartikan kita ini melihat Allah Ta'ala bacungkong, salah. Yang melihatnya pada hakikatnya Allah. Sama contoh Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala bacungkong, kada. Nabi Musa titik melihat itu Allah, yang melihatnya itu Allah. Allah memberikan sifat basarnya kepada biji mata Nabi Musa, sehingga Nabi Musa melihat itu hakikatnya sifat basar Allah Ta'ala. Sama kan kita melihat, karena tajalinya nampaknya sifat basar Allah Ta'ala di biji mata, lalu melihat. Bukan lihat kamu, tapi lihat Allah. Batajalinya sifat kalam Allah Ta'ala pada muntung, lalu seolah-olah muntung yang berbicara, namun yang berbicara itu adalah sifat kalam Allah. Jadi tekad bulat wujud Allah Ta'ala di sini sebaran saudara. Nah sini mulai ujung rambut sampai ujung batis. Makanya kita ini berdiri nah huruf alif. Bilanya kita salat rukuk huruf lam awal.
Bila kita sujud, huruf lam akhir. Bila kita duduk, huruf ha. Jadi bunyinya Allah. Nah, di mana Allahnya? Meliputi. Wallahu muhitam bil alamin. Meliputi tiap-tiap sesuatu. Kayak apa meliputinya? Nah, Allah Ta'ala itu meliputi ke mata, bersifat basar. Allah Ta'ala meliputi ke telinga, bersifat sama. Allah Ta'ala meliputi ke mulut, bepandir, bersifat kalam. Allah Ta'ala meliputi ke batis berjalan, bersifat kudrat. Allah Ta'ala meliputi ke hati, bersifat iradat, kehendak. Allah Ta'ala meliputi mulai ujung rambut sampai ke ujung batis, lalu namanya wujud. Wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib bagi Allah Ta'ala ada, lawannya kita ada. Lawannya kita ada, berarti yang ada siapa? Iya, hasilnya la maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya wujud, hanya wujud Allah. Bila berdiam Allah Ta'ala lah, iya juga. Bila berzikir Allah Ta'ala juga, iya juga. Bila berdiri Allah Ta'ala, iya juga. Bila berduduk Allah Ta'ala juga, sama. Inilah fi'il apal kelakuan Allah. Jadi kada boleh lagi memponis menghina. Kenapa berzikir kayak ini, kenapa berzikir kayak ini. Berarti bila artinya tanda tanya mengapa dan bagaimana, berarti ini kada mengerti. Karena ujar Imam Ghazali, man arafal haqiqata fi tauhid fakata anhu lima wa kaifa. Orang yang mengerti tentang pengertian tauhid dan makrifat, maka tidak lagi bertanya mengapa dan bagaimana. Apalagi sudah sempurna ilmu, apalagi tinggi ilmunya sudah, kada boleh lagi memponis kenapanya berzikir ke ini, kenapanya berzikir ke itu, kada boleh lagi. Itulah kamalat Allah Ta'ala, itulah kesempurnaan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala batajeli di mana aja, batajeli kasini. Nang kada baik banget, iya Allah Ta'ala coba tajali ke situ, tapi nafsuinya akal kada kau membendungkan nafsu membendung akal, nah itu nang kada baik. Memang sabaratan kulum min indillah, segala sesuatu yang memang daripada Allah, tapi ada kita batas-batasnya. Ma'asabaka min hasanatin paminallah wa ma'asabaka min sayyiatin paminafsik. Katakan kebaikan itu anugerah daripada Allah, dan kejahatan itu daripada nafsu kamu sendiri. Jangan diibaratkan ini benih, lalu kita buat ke dalam gumbaan, di sini keluarnya gayang benih, di sini keluarnya benih. Nah jadi benih anaknya dikindai, sedangkan gayang anaknya di api, sama. Nah jadi di situ memang dari benih juga yang keluar, memang daripada Allah Ta'ala juga, tapi bilanya kada baik itulah nafsu kamu sendiri, bilanya baik itulah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita kawa menjaga akhlak dan adab. Amun ditujukan kepada Tuhan sabaratan nang baik kada baik, berarti kada dihukum lah. Jadi bilanya bulikannya carikan dari entahnya, nang buruknya buang, tinggal nah sandal cari nang tak baik, nang buruk buang. Nah jadi karena ada hukum, ini ada hukum. Karena Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Karena ada hukum. Bayangkan di dunia inilah mungkin ada hukum ya. Ampun orang, ampun sorna, makanya dia ada hukum. Siapa yang ada hukum? Allah Ta'ala juga. Nah jadi jangan artinya menuding Tuhan, ini kada boleh. Karena di situ kita mengambil patokan tadi, ma'asabaka min hasanatin paminallah wa ma'asabaka min sayyiatin paminafsik. Katakan bilanya kebaikan daripada Allah dan kejahatan daripada nafsu kamu sendiri. Nah jadi inilah orang yang berzikir ini. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Berzikir, berdiri, berduduk, berbaring, tidur. Kalau berzikir lidah tidak bisa kita dalam keadaan tidur. Tasbihin kadang-kadang kita guring takipai. Tapi kalau ini, ayo. Nah ini ngarannya zikir daimun, zikir terus menerus. Ya dalilnya tadi Al-Quran surah Ali Imran ayat 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah yang selalu mengingat Allah. Nah, nang mengingat itu Allah, pahamlah. Bukan pian mengingat Allah, bukan kamu yang mengingat Allah, tapi Allah. Dialah yang selalu mengingat Allah. Nah, dia Allah yang mengingat Allah, yang berzikir terus menerus di waktu berdiri.
di waktu berduduk, di waktu berbaring, dan tidur pun. Kalau lidah tidak bisa berzikir saat-saat dalam keadaan lupa, saat-saat dalam keadaan berbicara, saat-saat dalam keadaan tidur. Tapi kalaunya napas berzikir, dimanapun, kapanpun, tidak akan pernah terputus dia berzikir sebelum dia innalillah. Tetaplah. Nah ini nang zikir nang kada ketahuan. Kalau lidah berzikir bertasbih ketahuan orang, kalau ini kada ketahuan nah. Nah hebat, belum lagi hati berzikir Allah, Allah belum jadi sir'ah. Nah jadi inilah berzikir kita sehari semalaman. Napas ini jumlahnya sehari semalaman 24.000. Nang zikir kada berkeputusan dimanapun, kapanpun, saat-saat kita berzikir. Inilah yang berzikir itu illallah, dasar Allah Ta'ala nang berzikir. Wallahu alam. Al-Fatihah.